Halo teman-teman, kembali lagi bersama admin di channel Media Boruto ID. Seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Setelah kemarin kalian semua melihat Sasuke yang sedang mendengarkan arahan dari Naruto mengenai kekuatan tersembunyi miliknya, Sasuke terlihat tidak menjawab sama sekali dan terlihat wajah Sasuke seperti sedang merahasiakan sesuatu. Naruto langsung berkata, "Sasuke, mengapa kau tidak menjawab perkataanku? Kenapa kau malah diam? Apakah dirimu baik-baik saja di sana?" Sasuke langsung menanggapi, "Maaf Naruto, kekuatan itu masih belum bisa aku gunakan. Jadi untuk sekarang sepertinya aku hanya akan mengandalkan informasi dari Sumire saja. Kekuatan tersembunyi milikku akan aku pakai suatu saat nanti untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi urutan pertama. Karena dia adalah musuh paling kuat dari semua klan Otsutsuki yang ada dalam sejarah kehidupan." Setelah Sasuke berkata seperti ini, Sasuke tiba-tiba didesak oleh Otsutsuki Tenshiki dari bawah tanah menggunakan semacam tombak doton yang sangat panjang. Sasuke yang sudah menguasai kekuatan buah cakra seketika mempunyai insting yang begitu cepat, tombak doton itu akhirnya dihancurkan oleh Sasuke menggunakan pedangnya. Itachi mengeluarkan Susanoo yang belum sempurna wujudnya. Susanoo tersebut memegangi semacam bola cakra yang bernama Yasaka no Magatama. Jutsu ini diperbesar oleh Itachi hingga seukuran Bijudama. Itachi melemparkan Yasaka no Magatama itu menggunakan tangan Susanoo. Otsutsuki Tenshiki berkata, "Serangan ini bukankah sangat mudah untuk aku hindari?" Otsutsuki bergerak menyamping untuk menghindari serangan yang dilemparkan oleh Itachi. Tapi ternyata kecerdasan Itachi tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Jutsu Yasaka no Magatama malah berbalik kembali ke arah Otsutsuki Tenshiki dan terus mengejarnya dari belakang. Itachi memecah jutsu itu menjadi beberapa bagian menggunakan bunshin, sehingga Yasaka no Magatama malah semakin banyak hingga mengerumuni daratan dan langit dimensi. Itachi menjatuhkan semuanya ke bawah seperti sebuah air yang berjatuhan tanpa henti. Otsutsuki Tenshiki yang terkena ledakan dari serangan tersebut harus menerima keadaan bahwa pundaknya terluka. Otsutsuki Tenshiki menggunakan Byakugan Tomoe yang ada di dadanya. Dari Byakugan tersebut muncul banyak sekali dojutsu yang berterbangan di udara. Dojutsu Byakugan ini mengapung dengan kuantitas yang tidak terhitung. Boruto yang melihat banyak sekali Byakugan yang begitu banyak langsung berkata, "Guru Sasuke, apa ini? Bukankah yang mengapung di sekitar kita adalah Byakugan? Dojutsu yang sangat banyak, kekuatannya hampir sama seperti Toneri." Sasuke menanggapi, "Aku sudah bisa menganalisa dengan jelas. Byakugan sebanyak ini berfungsi untuk penglihatan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak ada celah satupun untuk kita bisa bergerak. Karena ribuan Byakugan yang berterbangan ini bisa dilihat semuanya oleh Otsutsuki Tenshiki." Itachi menjelaskan, "Toneri memang mempunyai kekuatan seperti ini, tapi jujur saja Boruto, kekuatan Otsutsuki Tenshiki jauh lebih mengerikan." Boruto yang melihat fenomena ini mulai berencana ingin menguji coba kekuatan Otsutsuki Tenshiki. Boruto mengecilkan tubuhnya hingga Sasuke dan Itachi tidak bisa melihatnya. Boruto saat ini benar-benar memasuki mode mengecil seperti seukuran lalat. Boruto melayang dan akan memasuki telinga Otsutsuki Tenshiki untuk mengendalikan seluruh tubuhnya. Tapi yang mengejutkan di sini, ribuan Byakugan yang berterbangan itu mampu melihat posisi Boruto sekalipun kondisinya sedang mengecil. Alhasil seluruh Byakugan secara serentak mengeluarkan futon seperti pukulan Hakekusho yang mampu menghempaskan Boruto hingga tubuhnya kembali membesar seperti semula. Boruto berkata, "Sialan, ini tidak semudah yang aku bayangkan." Boruto menebaskan Shiden yang digabungkan dengan Raiton Jibashi yang diperluas ke segala sudut. Tapi tetap saja ribuan Byakugan tidak hancur sama sekali. Otsutsuki Tenshiki berkata, "Apakah kalian pikir Byakugan yang aku miliki ini bisa dihancurkan? Itu tidak akan pernah terjadi. Lihatlah Boruto, aku bisa memunculkan lebih dari 10.000 Byakugan hingga semuanya bisa digerakkan ke seluruh tempat yang aku inginkan. Kekuatan ini adalah puncak dari revolusi Byakugan itu sendiri. Ribuan Byakugan yang aku munculkan di hadapan kalian saat ini mempunyai hubungan penglihatan dengan diriku sendiri." Setelah Otsutsuki memamerkan kekuatannya dengan begitu angkuh, Sasuke menghubungi Sumire yang ada di dimensi lain bersama Madara melalui komunikasinya. Sasuke berkata, "Sumire, bagaimana ini? Kekuatan Otsutsuki Tenshiki ternyata lebih rumit dari Otsutsuki Ginshiki. Bukankah Otsutsuki Tenshiki ini jauh lebih lemah dari Otsutsuki Ginshiki? Apa maksudnya ini semua Sumire?" Sumire yang mendengar pertanyaan Sasuke langsung menjawab, "Tidak heran jika kau terkejut. Otsutsuki Tenshiki adalah sosok Otsutsuki yang paling dispesialkan oleh Otsutsuki tertinggi urutan pertama. Sebenarnya berdasarkan apa yang aku dengar dan aku temukan selama bersama mereka.
Otsutsuki tertinggi dari urutan ke-1 sampai ke-12, mereka berada di level yang jauh lebih tinggi. Sedangkan Otsutsuki tertinggi urutan ke-13 yaitu Otsutsuki Ginshiki. Dia sebenarnya hampir seimbang dengan Otsutsuki Tenshiki, tapi Otsutsuki Ginshiki lebih kuat dari segi pertarungan taijutsu. Sehingga Otsutsuki tertinggi urutan pertama lebih memilih Ginshiki sebagai bagian dari urutan ke-13 itu sendiri. Tapi walaupun begitu, Otsutsuki Tenshiki masih mempunyai kekuatan yang hampir setara dengan Otsutsuki Ginshiki. Mungkin aku akan mengatakan bahwa Otsutsuki Tenshiki adalah rival abadinya Otsutsuki Ginshiki. Sedangkan 12 Otsutsuki tertinggi yang sisanya berada di level yang jauh lebih kuat dari siapapun. Sama seperti Nanadaima Hokage dan kau Paman Sasuke. Kalian berdua adalah rival abadi, tapi yang menjadi Hokage hanyalah Nanadaima. Tapi bukan berarti Paman Sasuke tidak bisa menandingi Nanadaima. Karena kalian berdua adalah rival yang selalu bersaing seimbang sampai kapanpun. Begitupun Otsutsuki Tenshiki, dia mempunyai kekuatan yang hampir setara dengan Otsutsuki Ginshiki. Mendengar hal tersebut, Kakashi bertanya kepada Sumire, bukankah sebelumnya kau sempat menjelaskan bahwa Otsutsuki Tenshiki hanya selevel dengan Shibai? Tapi mengapa kau sekarang menjelaskan yang tidak sama dengan sebelumnya? Sumire menanggapi, Otsutsuki Tenshiki memang secara kastanya selevel dengan Shibai, tapi seiring berjalannya waktu, dia terus bertumbuh kuat hingga menjadi rival Otsutsuki Ginshiki. Otsutsuki Tenshiki mempunyai kekuatan yang sangat melimpah dalam kategori dojutsu, yang paling kuatnya adalah Byakugan. Dibandingkan dengan banyaknya para Otsutsuki yang selalu dominan menguasai Rinnegan atau Rinne Sharingan. Otsutsuki Tenshiki tidak mempunyai dojutsu itu, karena dia hanya mempunyai Byakugan Tomoe yang levelnya di atas Byakugan pada umumnya. Ribuan Byakugan yang diterbangkan saat ini mustahil bisa dihancurkan sekalipun menggunakan Jougan tahap 5. Karena untuk melenyapkan kekuatan Otsutsuki Tenshiki, semuanya berpusat pada satu Byakugan terbesar yang tertempel pada dadanya. Maka hancurkan Byakugan itu, maka secara otomatis ribuan Byakugan yang saat ini berterbangan semuanya akan musnah. Mendengar hal tersebut, Boruto menjawab, begitu ya, kekuatannya memang menjengkelkan, tapi bagaimana cara menghancurkan Byakugan di dadanya? Sedangkan bergerak sedikit pun, ribuan Byakugan itu bisa melihatku dengan jelas, jadi itu sangat sulit untukku bisa mendekati tubuhnya. Sekalipun aku berhasil melesat di depan wajahnya, Otsutsuki Tenshiki mempunyai kekuatan tenaga dalam, sehingga aku selalu saja terpental dan sulit mendekatinya. Sumire menjelaskan, ya, memang begitu cara dia bertarung, Otsutsuki Tenshiki tidak menyukai pertarungan jarak dekat. Karena hal itu berpotensi menghancurkan Byakugannya, sehingga dia terus mengasah teknik tenaga dalam, supaya bisa bertarung jarak jauh. Akan aku beritahu bagaimana cara menghancurkan Byakugannya Boruto, dari ribuan Byakugan yang dia terbangkan, semuanya bisa melihat ke berbagai sudut. Tapi ada satu kelemahan yang belum diketahui oleh banyak orang, yaitu ribuan Byakugan yang dia kendalikan hanya akan bergerak secara bersamaan. Karena jika ribuan Byakugan digunakan secara terpisah dalam melihat musuh, maka Otsutsuki Tenshiki akan lebih cepat kehabisan cakra karena harus fokus pada ribuan Byakugan yang digunakan secara terpisah. Misalnya satu Byakugan yang melayang diterbangkan ke dimensi lain, kemudian Byakugan yang lainnya disimpan di dimensi Kaguya. Hingga masing-masing Byakugan itu berada di banyaknya dimensi terpisah. Itu akan menguras banyak cakra hingga Otsutsuki Tenshiki akan semakin melemah. Sehingga Otsutsuki Tenshiki hanya akan mengeluarkan ribuan Byakugan di satu tempat untuk menghadapi seseorang. Sehingga cara kinerja penglihatannya akan bergerak serentak dengan ritme yang begitu terstruktur. Tapi walaupun seluruh Byakugan itu bisa melihat, kalian tidak perlu merasa pusing untuk menghadapinya, karena 10.000 Byakugan mempunyai jeda istirahat sekitar 7 menit setiap kali Byakugannya digunakan. 7 menit inilah yang harus kalian manfaatkan untuk mengalahkannya. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan dariku ini Boruto? Boruto menjawab, jadi Byakugan yang sangat banyak ini mempunyai jeda ya? Ini informasi yang paling aku tunggu. Terima kasih Sumire, aku menjadi semakin mudah untuk menghadapinya. Sasuke bertanya kembali, selain kelemahan itu, apakah ada kelemahan yang lainnya? Sumire menjelaskan kepada Sasuke, ada satu lagi, Otsutsuki Tenshiki sangat lemah terhadap suhu panas. Karena tubuhnya selalu beradaptasi dengan suhu dingin, mengingat selama hidupnya Otsutsuki Tenshiki selalu berada di dimensi lain untuk bertugas menjalankan misi yang di dalamnya mempunyai suhu yang begitu dingin. Sehingga jika Otsutsuki Tenshiki diberikan serangan Katon, itu sangat menguntungkan. Itulah dua kelemahannya, terutama mengenai jarak penggunaan Byakugannya.
Ribuan Byakugan itu hanya bisa digunakan maksimal selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, maka ribuan Byakugan akan beristirahat secara otomatis selama 7 menit. Setelah 7 menit itu berlalu, maka ribuan Byakugan akan aktif kembali selama 30 menit seperti sebelumnya, hingga terus seperti itu. Setelah Sumire menjelaskan dua kelemahan Otsutsuki Tenshiki, Itachi langsung bisa menyimpulkan bagaimana strategi yang harus dilakukan. Dengan kecerdasannya yang begitu luar biasa, Itachi langsung menjawab, "Ini sudah cukup Sumire, dua kelemahan saja sudah bisa membuat kita menang bertarung dengannya." Setelah hal itu terjadi, adegan kembali memperlihatkan Itachi Sasuke dan kloningan Boruto yang berdiri di depan Otsutsuki Tenshiki. Ribuan Byakugan secara bersamaan mengeluarkan angin futon raksasa yang tergabung menjadi satu hingga membentuk angin topan berkecepatan tinggi. Boruto, Itachi, dan Sasuke tidak bisa melakukan apapun, karena setiap mereka bertiga bergerak selalu bisa dilihat dengan jelas posisinya oleh ribuan Byakugan. Boruto, Sasuke, dan Itachi terseret oleh arus futon hingga posisinya terpojok. Otsutsuki Tenshiki mengeluarkan Shinjutsu tenaga dalam, kemudian pukulan tersebut dihantamkan dari jarak jauh. Dari satu pukulan tenaga dalam ini, seketika hutan yang begitu lebat oleh pohon langsung musnah menjadi sebuah lubang tanah yang berbentuk melingkar dalam diameter yang begitu luas. Bukan hanya itu, semua bukit yang menjulang sangat tinggi benar-benar ambruk menjadi serpihan debu akibat pukulan tenaga dalam tersebut. Itachi melindungi tubuhnya menggunakan Susanoo yang begitu tebal, sedangkan kloningan Boruto mengeluarkan elemen Jinton yang diputarkan ke seluruh tubuhnya. Sasuke berkata, "Selama 30 menit kita harus menghindari semua serangannya. Karena yang akan kita manfaatkan yaitu istirahat ribuan Byakugan selama 7 menit, jadi sekarang kita tidak perlu membuat rencana. Teruslah hindari setiap serangannya dan hitung waktu jangan sampai terlewatkan." Otsutsuki Tenshiki diperlihatkan membuka telapak tangannya. Otsutsuki menggerakkan tangannya sendiri ke atas langit. Dari atas langit itu muncul semacam elemen petir yang mempunyai gravitasi tingkat tinggi. Bahkan Otsutsuki Tenshiki tidak henti-hentinya mengeluarkan banyak sekali sumeaka yang masih tersisa, sehingga bukan hanya didesak oleh pantauan dari ribuan Byakugan, tetapi sumeaka benar-benar masih ada di bawah tanah yang terus diperintahkan untuk mengejar Itachi, Sasuke, dan kloningan Boruto. Itachi berkata, "Sasuke, jujur saja staminaku tidak sekuat kalian, cakraku jauh lebih sedikit, jadi bisakah kalian membantu agar cakraku selalu maksimal?" Boruto membuka jaugannya dan mengaktifkan tali cakra yang langsung terhubung ke tubuh Itachi, sehingga Itachi tidak akan pernah kehabisan cakra karena cakranya selalu terpenuhi dari Boruto. Otsutsuki Tenshiki terus mendesak mereka bertiga dengan serangan Jubidama yang begitu banyak. Itachi dan Sasuke serta Boruto tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Hal itu disebabkan karena melakukan perlawanan pun percuma. Alasannya ada pada ribuan Byakugan yang melayan di sekitarnya sehingga Otsutsuki Tenshiki mustahil bisa berhasil terluka selama Byakugan itu ada. Sehingga mereka bertiga akan terus menghindarinya sampai waktu 30 menit selesai. Walaupun mereka bertiga hanya bergerak mundur sambil menghindar ke sana kemari. Tidak ada celah besar untuk bergerak bebas, karena Byakugan malah bertambah semakin banyak. Sumeaka juga bergabung dengan sumeaka yang lainnya sehingga tubuh mereka berubah menjadi raksasa. Itachi benar-benar terlihat cukup kelelahan karena harus bergerak cepat agar tidak terkena berbagai serangan. Itachi berkata, "Ini sudah berapa lama kita menghindarinya? Apakah Byakugannya sudah terlihat meredup?" Sasuke menanggapi, "Masih belum, tetap usahakan jangan sampai kita menyerang karena itu akan percuma." Setelah hal ini terjadi, Itachi langsung terkena oleh petir yang terjun dari langit oleh Otsutsuki Tenshiki. Itachi langsung jatuh hingga satu tangannya terputus. Otsutsuki Tenshiki berkata, "Mengapa kalian semua tidak menyerang padaku? Apa yang kalian rencanakan?" Boruto, Sasuke, serta Itachi tidak membalas sama sekali dan malah kabur ke arah yang sangat jauh. Otsutsuki Tenshiki mengejarnya dan mencecar mereka semua dengan tulang Shinjutsu yang dilesatkan dengan sangat cepat. Dikarenakan tulang Shinjutsu itu bergerak seperti sebuah kilat, Itachi yang tidak bisa melihat pergerakannya langsung tertancap tepat di area kakinya. Itachi langsung jatuh dan tidak bisa bergerak. Otsutsuki Tenshiki akan segera melahap Itachi dengan akar Shinju. Namun Sasuke muncul dan terpaksa harus melakukan perlawanan. Sasuke mengeluarkan Amaterasu berupa api hitam abadi yang menggempur Otsutsuki. Tapi Otsutsuki bisa menyelamatkan diri dari kejaran Amaterasu karena penglihatan Byakugannya yang begitu luar biasa. Tentunya ini semakin rumit karena Otsutsuki Tenshiki jauh lebih menyebalkan dibandingkan Ginshiki Otsutsuki. Itachi berkata, "Sasuke, tubuhku tidak bisa bergerak. Tapi jika aku lihat, sepertinya Byakugan yang sangat banyak ini akan segera habis waktunya.
Jadi persiapkan dirimu Sasuke dan hancurkan Byakugannya dengan jutsu terkuatmu. Mendengar hal tersebut Sasuke menjawab, aku mengerti, tapi bangunlah, kau harus segera beregenerasi dan bantu aku. Sasuke memberikan regenerasi buah cakra pada Itachi hingga tubuhnya langsung sembuh. Setelah Itachi berhasil disembuhkan oleh Sasuke. Otsutsuki Tenshiki berkata, aku cukup heran pada Ginshiki, mengapa dia bisa kalah dari mereka. Padahal sekarang aku berhasil mendominasi dan berpotensi menang dalam pertarungan ini, apakah Otsutsuki Ginshiki sebenarnya sedang melemah akibat Fuinjutsu leluhur Momoshiki? Tapi walaupun begitu, aku akui kalian semua kuat. Baru saja Otsutsuki Tenshiki mengatakan ini, terlihat ribuan Byakugannya meredup hingga berubah menjadi hitam. Setelah hal ini terjadi, Boruto dengan cepat langsung melesat ke arah Otsutsuki Tenshiki dan mengeluarkan kekuatan tersembunyi Jougan tahap 5 urutan ke-31. Kekuatan tersebut mirip seperti sebuah cakra fleksibel yang bisa Boruto kendalikan menjadi berbagai macam bentuk. Cakra Jougan ini benar-benar memanjang seperti sebuah tongkat yang berhasil menancap di tubuh Otsutsuki Tenshiki. Sasuke berkata, kerja bagus, kau berhasil melakukannya Boruto. Otsutsuki Tenshiki akhirnya jatuh ke tanah sambil berkata, mustahil, dari mana mereka tahu bahwa ribuan Byakugan milikku mempunyai kelemahan seperti ini? Siapa yang memberitahunya? Padahal yang mengetahui ini hanyalah para Otsutsuki tertinggi dan Amado serta Sumire. Sialan apa jangan-jangan Sumire sebenarnya pengkhianat? Ribuan Byakugan langsung lenyap dan menghilang. Otsutsuki Tenshiki akhirnya kabur karena Byakugan di dadanya terluka. Otsutsuki kabur menggunakan tanda cakar yang bisa digunakan sebagai teleportasi ruang dan waktu. Setelah Otsutsuki kabur dan pergi entah kemana, Boruto berkata, Guru Sasuke kemana dia? Mengapa Otsutsuki kurang ajar itu malah melarikan diri dari sini? Sasuke menjawab, sepertinya dia terkejut karena Byakugannya berhasil tertancap, tapi aku menyadari sesuatu dari ekspresinya barusan. Sepertinya Otsutsuki Tenshiki menyadari dari mana kita semua mengetahui kelemahannya. Aku khawatir dengan Sumire, takutnya para Otsutsuki malah mengejar Sumire sekarang. Madara yang mendengar perkataan Sasuke melalui komunikasinya langsung berkata, tenang saja Sasuke. Selagi Sumire masih aku temani di sini, tidak akan ada Otsutsuki yang berani menghampiriku. Karena mereka pasti tidak ingin bertarung denganku mengingat Otsutsuki tertinggi urutan pertama sedang terluka sangat parah. Jadi percayalah padaku, Sumire akan aku jaga di sini Sasuke. Dari adegan ini, admin ingin bertanya pada kalian semua guys. Apakah menurut kalian Itachi bisa menjadi sekuat Sasuke dengan kekuatan Rinnegan dan buah cakra? Coba tuliskan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar guys. Karena admin pribadi mempunyai teori dan pendapat mengenai hal ini. Itachi sepertinya mampu seperti Sasuke dalam penguasaan Rinnegan. Tetapi untuk buah cakra sepertinya Itachi tidak akan mampu. Karena ketahanan fisik Itachi tidak sekuat Sasuke. Nah kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Tak lama setelah hal ini terjadi, Kaguya yang ada di planet bumi langsung berkata melalui komunikasi ini kepada Sasuke. Jadi Otsutsuki Tenshiki telah kabur ya? Jika aku pikirkan. Aku sangat yakin Otsutsuki Tenshiki akan membicarakan semuanya pada Otsutsuki tertinggi urutan pertama. Sumire pasti akan dibicarakan, apalagi Sumire menghilang dari dimensi para Otsutsuki tertinggi. Aku sangat yakin keberadaan Sumire akan diincar oleh mereka. Mengingat Sumire telah mempunyai segala informasi mengenai mereka semua, jadi tetap jagalah Sumire dan jangan sampai Sumire mati. Karena rasanya ini akan sangat konyol sekali jika Sumire mati dalam keadaan belum menjelaskan semua informasinya. Jadi aku harap kalian semua bisa melakukan yang terbaik demi planet bumi. Obito yang ada di samping Kaguya langsung menjawab, jika aku sarankan, lebih baik Sumire ini disimpan saja ke dimensi Kamui milikku. Karena Kamui adalah tempat yang paling aman dari incaran musuh, mungkin Sumire akan selalu bisa berbicara menjelaskan semuanya tanpa harus ketakutan oleh para Otsutsuki tertinggi. Tapi untuk melakukan itu, aku harus pergi ke tempatmu Madara. Madara menjawab, jangan ke sini Obito, kau harus tetap di planet bumi. Kau harus hadapi Otsutsuki Ryu. Jika kau menghampiriku maka takdir akan berubah menjadi lebih buruk. Obito berkata, lalu jika aku tidak boleh ke sana, Sumire akan bersembunyi di mana? Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai. Pembahasan kali ini akan admin tutup sampai di sini. Jika kalian mempunyai pendapat silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.